Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita Allah pertemukan dalam podcast pertama Yayasan Wakaf Harun Ali, yang mana sebelumnya kita merencanakan podcast ini merupakan sebuah media komunikasi antara wali santri Dayah Darul Quran Aceh dengan Yayasan Wakaf Harun Ali. Kemudian nanti kita memberikan banyak materi tentang bagaimana pendidikan Al-Quran di dayah kita, dayah Darul Quran Aceh. Semoga media ini dapat kita maksimalkan fungsinya dan Bapak Ibu sekalian terkoneksi langsung ya di via Zoom ini. Sebagaimana yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa hari ini insya Allah kita akan berdiskusi dan menerima materi langsung dari pakarnya ya, yang tentu tidak asing lagi bagi kita semua, dengan judul Pendidikan Al-Quran sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Terutama untuk materi kali ini ya, kita mengambil topik khusus dari remaja dan pemuda, dari anak-anak dan pemuda. Bagaimana kemudian kita sangat berharap sekali materi ini dapat kita maksimalkan karena materinya untuk wali santri. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian dapat mempraktikkannya di rumah, karena kita tahu bahwa menjelang Ramadan mungkin nanti anak-anak libur, dan ini menjadi satu tugas bagi Bapak Ibu semua, bagaimana bisa menjaga ya lingkungan Al-Quran di rumah kita masing-masing ya. Kalau hari ini kan anak-anak kita di dayah tentu sudah mendapatkan riayah yang sangat baik sekali dalam menjaga dan membina Al-Quran, terutama di dayah kita. Dan sama-sama kita muliakan hari ini, alhamdulillah telah berhadir pemateri kita, Ustadz Hajarul Akbar MA. Ahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang kalau jumpa Ustadz Hajar tambah semangat. Masya Allah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin dari tadi sudah menunggu, dan terutama yang tepat waktu. Mungkin tadi kita agak telat sedikit buka Zoom-nya, karena kita mesti proses cek sound supaya tidak ada noise dan materinya dapat disampaikan dengan baik sekali. Baik Bapak Ibu, sebagaimana tema kita pada hari yang mulia ini, tentu sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam menjaga Al-Quran ini tentu perlu sekali orang yang expert ya, seperti Direktur Dayah Darul Quran Aceh. Kita tahu beliau sangat konsen sekali dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Dan saya pengalaman Ustadz, dulu waktu di Dayah Japake program intensif 2 tahun, tapi nggak sampai 2 tahun, 8 bulan keluar. Dan setelah punya hafalan-hafalan di sana, karena menjaganya kurang baik, sangat terasa sekali. Sebagaimana Rasulullah katakan, melesatnya itu hilang seperti anak panah, dan itu sangat terasa sekali. Dan inilah yang penting sekali pada pagi yang berbahagia ini, bagaimana pendidikan Al-Quran ini bisa teraplikasi dalam keluarga kita masing-masing, ya, terutama kita keluarga besar Dayah Darul Quran Aceh. Baik, mungkin itu saja pengantar dari saya, karena materi yang sesungguhnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hajarul Akbar. Langsung saja kami minta kesediaan Ustadz Hajarul Akbar untuk menyampaikan materi atau taujih tentang pendidikan Al-Quran pada pagi yang mulia ini. Kepada Ustadz, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih banyak Saudara Ustadz Akmal Iman hari ini sebagai host ya. Sebenarnya sama-sama Ustadz nih. Ya, jadi apa namanya? Tidak boleh saling menyalip lah, sama-sama biskota. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lihat juga ada Ketua Yayasan Wakaf Harun Ali, para pembina, Direktur Pendidikan di Yayasan Wakaf Harun Ali. Kemudian Bapak Ibu wali santri dan juga Bapak Ibu lainnya, pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang di live YouTube-nya dan juga di via Zoom. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita nanti akan mencoba melihat bincang-bincang saja, santai tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun nanti Bapak Ibu saya mohon maaf karena dalam penyampaian biasanya saya selalu memakai respon audien, artinya kekuatan saya itu ada pada audien. Kalau di depan itu biasanya akan lebih dalam dan lebih apik di dalam penyampaian materi. Biasanya saya kalau live radio atau apapun itu biasanya tidak sekuat ketika tatap muka. Tapi ala kulihal mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi ya nanti banyak hal tentang pendidikan anak, pemuda dan juga barangkali kita selaku orang tua bagaimana sukses di dunia dan akhirat. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti lebih kurang 15-20 menit ke depan saya tidak akan lama menyampaikan materi. Dan mudah-mudahan nanti materi yang saya sampaikan ini adalah bukan materi yang terlalu filosofis, tapi teknis di dalam pendidikan dan juga barangkali ada sedikit filosofi di dalam pendidikan anak-anak dan para pemuda serta kita dewasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika berbicara tentang anak-anak dan pemuda, tentu masa anak-anak adalah masa mereka harus disapih, dikawal semuanya. Ya, jadi dari dia harus mandi, makan, semua itu harus dibangunkan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita perlu perjelas dulu anak-anak usianya sampai kemana, kemudian pemuda itu sampai kemana. Nah, judul kita hari ini adalah anak-anak dan pemuda. Jadi tidak ada judul remaja, menganut bahwa karena pemuda dan remaja ini di Indonesia ini kan bahasanya agak beda. Sementara dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran cuma ada fatan yang sering diartikan dengan pemuda. Nah, jadi makanya nanti kita sedikit mix antara pemuda dan remaja. Ketika saya sebut pemuda, itulah anak-anak kita. Jadi anak-anak usia SMP itu, SMA, itu kita anggap saja dalam pendidikan Al-Quran ini sudah masuk dalam usia mereka, usia muda. Itu jangan sampai nanti supaya persepsi dari awal kita paskan dulu, Ustaz Akmal. Seperti itu kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari awal ya kehidupan manusia yang Allah ciptakan ini, itu nanti kalau kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 78, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan manusia itu, janin, bayi dari perut ibunya, itulah ta'lamuna syai'a. Dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi hari ini banyak manusia tahu apa-apa setelah berjalan tahun, puluhan tahun, belasan, dan seterusnya. Itu semua melalui proses namanya pendidikan. Pendidikan. Nah, kemudian kita menarik, kita lihat ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan
menjadikan as-sam'a, pendengaran, kemudian wal absar, dan juga penglihatan, wal afidah, dan juga kolbu ataupun hati ataupun pikiran. Ya. La'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ayat ini berbicara tentang pendengaran, penglihatan, dan hati. Hari ini kita sering mendengar dimanapun mungkin kalau ada seminar ya tentang pendidikan dan lain sebagainya. Barangkali saya lihat nih banyak juga ada yang guru besar, ada yang para pakar di bidang pendidikan. Kita sering, Barat hari ini lagi mendengungkan ada audio, ada visual, ada kinestetik. Ya, jadi katanya ada anak-anak nanti dia belajarnya itu hanya dengan audio nih Ustaz Akmal. Jadi hanya bisa mendengar. Jadi kalau anak nggak lihat gurunya, itu nggak apa-apa. Karena memang dia cerdasnya itu dengan pendengaran. Nah, ada lagi nanti anak-anak yang dia itu cerdasnya itu dengan melihat visual. Ya, jadi katanya orang seperti ini tidak terpengaruh dengan apa yang didengar. Jadi bisa belajar dimanapun. Ya. Nanti kita akan mix dengan pendidikan kita di DKA ya, di Darul Quran Aceh. Kemudian selanjutnya ada kinestetik kalau dalam teori pendidikannya. Bagaimana anak yang memang suka bergerak, kemudian dengan tubuhnya dia bisa belajar. Kalau bahasa lain sensingnya dia hidup, ya motoriknya cukup luar biasa. Dan anak ini cenderung tidak bisa tidak bisa dihambat pergerakan dia. Dia selalu bergerak-gerak. Jadi kalau di kelas pun dia akan move sana, move sini dan seterusnya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini menarik. Kita akan masuk. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, itu pertama yang Allah sampaikan, para ulama tafsir menjelaskan ayat ini mengandung makna urutan. Jadi pertama Allah ciptakan kepada manusia adalah as-sam'a, pendengaran. Nah itu biasanya, oleh karenanya kita kadang-kadang lagi hamil ya, umur-umur di atas 4 bulan, 6 bulan, ya, 8 bulan itu sering-sering mengaji baca yang baik-baik. Karena si bayinya sudah bisa mendengar. Nah itu dia. Jadi saat mal kita punya bayi, itu kadang-kadang setelah lahir pun dia belum bisa melihat. Ini nanti dokter bisa menyampaikan tai apa enggak. Setahu saya sih begitu. Jadi anak-anak matanya belum serespon ketika dia sudah mulai umur hari ke puluhan lah, belasan dan seterusnya. Karena kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan yang diberikan dulu adalah pendengaran. Kemudian selanjutnya baru penglihatan. Kemudian baru afidah. Itu dia ya. Jadi Bapak Ibu ini harus kita pastikan dulu bahwasanya itu pendengaran adalah sesuatu yang di awal dan termasuk nanti kata para ulama ketika manusia ini meninggal yang paling lama fungsinya adalah pendengaran. Makanya ada istilahnya laktinu mautakum. Ya, jadi talqinlah orang yang lagi sakaratul maut. Nah, itu maksudnya adalah dia bisa mendengar. Walaupun dia tidak bisa melihat, dia sudah lemas sekali, tapi ingat orang tua kita yang lagi sakarat atau siapapun, itu dia bisa mendengar sesungguhnya. Sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita akan masuk. Hari ini, ketika ada media yang Allah berikan kepada kita, ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian pada sisi yang lain, Allah juga memberikan kita sebuah petunjuk. Al-Quranul Karim. Yang jadi nanti perdebatan adalah, Bapak Ibu, yang jadi banyak pendapat, sebenarnya anak itu mulai baca dan menghafal itu saat umur berapa itu? Bapak Ibu, nanti perbedaan pendapat di seputaran ini itu kita anggap biasa. Jangankan itu, dalam Al-Quran saja wakaf itu beda-beda. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang saklek. Itu berubah-ubah dia. Ya, jadi yang ijtihad itu yang sesungguhnya benar adalah teks Al-Quran itu nggak bisa diubah. Jadi kalau teks Al-Quran itu tidak ada cerita, itu tidak murni. Ya, jadi tidak ada interpretasi apapun terhadap teks Al-Quran. Itu dia clear, dia ada orisinil.
Makanya nanti Bapak Ibu kalau lihat dalam Al-Quran kan ada wakaf beda-beda itu. Ada wakaf qaflah di sini, ini tidak ada, ini tidak ada alam, ada macam-macam. Itu adalah amrun istihadiyun. Ya, karena Al-Quran itu turun, nanti wakaf itu para ulama lah yang menaruh, sehingga agak ada perbedaan sedikit. Nah, kemudian selanjutnya, masalah kapan anak-anak belajar Al-Quran, ini juga amrun istihadi. Jadi tidak ada hari ini yang bisa ngeklaim. Biasanya kan orang ribut itu, kalau dia tahu itu nggak banyak tahu. Itu orang nggak banyak tahu biasanya ribut tuh saat mau. Kalau sedikit tahu, sok tahu. Nah, itu biasanya susah. Tapi kalau udah tahu banyak, diam saja, biasa saja. Karena kenapa? Karena si A itu kadang tahu ilmu si B, si C, si D, si E. Tapi begitu si E tidak tahu A, B, C, D ilmunya, itu ribut. Ini kok begini, ini kok begitu. Semua itu punya versi masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, jangankan di Jawa, di dunia, di Aceh saja, pola pendidikan Al-Quran ini kita akan masuk pelan-pelan. Pola pendidikan Al-Quran itu beda-beda modelnya. Apakah ada yang salah? Ya kurang lebih itu pasti. Apakah semua ada yang oke? Tidak ada. Itu semua adalah pilihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk. Nah, hari ini anak-anak kita, pesantren kita di DKA adalah kita terima anak taman SD. Umur paling kecil barangkali 11 tahun. Ya, 11 tahun itu mungkin sudah jarang, tapi rata-rata 12 tahun atau 13. Nah, jadi anak-anak kita itu adalah belajar dari umur 12 katakanlah sampai dengan 18 tahun di usia SMA. Nah, hari ini nanti Bapak Ibu ada yang menarik ini. Nah, ini menarik sekali. Kami dulu pernah ada teman-teman yang bersepakat kalau menghafal Quran itu dari usia sebelum balik. Sebelum balik. Nah, itu Bapak Ibu pernah dengar di Yambu'ul Quran di Kudus, Jawa Tengah. Itu anak-anak disampaikan itu ditaruh ke sana, Ustaz Akmal, itu tamat TK. Jadi usia masuk SD itu banyak orang Jakarta itu ngirim anak ke Kudus. Lumayan loh. Sekarang mungkin udah lumayan enak nih jalannya, tapi dulu ya semalam juga. Ya. Jadi ke Kudus, Bu, ditaruh Bapak Ibu. Nanti katanya dimandiin. Jadi anak-anak itu kita pas diantar dimandiin sesuatu, katanya dia lupa kampung. Jadi dia itu lupa kampung, betah di pesantren. Ini kalau anak DKA ini nggak betah-betah kita mandiin juga nih Bapak Ibu. Ini kayak biar betah dia. Itu ada anak-anak. Ya tamat TK dia. Saya pernah bertanya ke orang tuanya langsung. Itu orang tua Bapak Ibu macam-macam modelnya. Saya tanya ke beliau. Tega nggak anaknya umur kelas 1 SD ditaruh jauh sekali? Kata beliau, untuk Al-Quran demi anak-anak yang akan berkembang mendoakan saya nanti di hari akhirat, saya relakan apapun. Itu dia. Itu, Bu. Nah, kemudian saya juga mendengar dari Ustaz Akmal, ada lagi pakar Al-Quran, pakar beliau, luar biasa. Beliau sampai bilang begini, Ustadz, anak-anak saya tidak akan saya hafalkan Al-Quran di usia mereka SD. Kapan juga Pak Ustadz? Anak saya akan saya hafalkan Al-Quran di usia dia SMP. Itu dia. Nah, kemudian ada lagi yang berpendapat nih, ada lagi, Bapak Ibu. Teman-teman kita juga pakar-pakar. Semua ini yang ngomong ini orang-orang yang punya legasi dalam bidang pendidikan. Mereka sudah pernah berbuat dan sudah ada karya. Mereka mengatakan begini. Anak-anak kita hafalkan Al-Quran di usia SMA. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah hal-hal begini ini pernah saya sampaikan nih ya, supaya jangan terlalu tegang, saya sampaikan ke anak-anak. Nah, nanti kalau Bapak Ibunya tanya, semalam juga kami ada pengajian biasa itu Jumat malam ya. Kalau ditanya itu saya guyon kepada anak-anak yang hafalannya lama kali ini Ustaz Akmal. Saya bilang begini, nak, kamu jangan pusing-pusing di DKA atau di pesantren atau bagaimana dalam menghafal Quran. Kenapa? Kalian ditanya itu. Pas tiap pekan ditanya sama orang tuanya, udah nambah berapa?
Kamu udah setahun kok, hafalannya baru 1 juz. Jadinya Lama kali. stres ya. Stres dia. Nggak nambah. Saya bilang aja ke orang tuamu, ya. Para sahabat saja saat itu, ya Rasul sendiri hafal Quran itu sesungguhnya 23 tahun. Ini untuk menghibur anak-anak yang dia itu tertekan sekali ya. Dia bingung, lama kali menghafal. Nanti kita akan bahas, ada nggak orang yang bisa hafal, ada yang tidak, dan seterusnya. Saya bilang, Rasul saja itu menerima wahyu 23 tahun. Saya bilang. Jadi kamu jangan buru-buru. Saya pimpinan pesantren saja, saya bilang, saya menghafalnya 9 tahun, saya bilang. Ya, 30 juz 9 tahun Bapak Ibu. Saya ya menghafalnya 9 tahun. Jadi kalau ada anak-anak kita yang lebih cepat, itu keren namanya. Kalau ada orang-orang ustadz-ustadz, Bapak Ibu yang lebih cepat menghafal, itu namanya saya bilang keren, cerdas, dan hebat. Ya, luar biasa karena kami menghafalnya sangat lama. Ya, jadi dan nanti saya akan jelaskan plus minus dan seterusnya dalam menghafal Quran. Bapak Ibu rahmati Allah, kita kembali lagi. Nah, ini kita kembali tadi. Anak-anak kita hari ini saya sudah menjelaskan bahwa para pakar itu berbeda-beda pendapat dalam menghafal Quran. Nah, yang jadi permasalahan selanjutnya, nah ini dia. Bapak Ibu, di luar sana selain Indonesia, mungkin Melayu, itu agak lumayan banyak pesantren. Tapi di luar sana pesantren nggak banyak. Ya, kami sering ketemu teman-teman, ya, itu ada yang Palestina, misalnya Mesir, atau di manapun ya, berbagai macam negara, itu mereka mengeluh, kaget dia dengar cerita, di kita itu banyak sekali pesantren. Jadi mereka nggak ada pesantren. Nah, ini Bu, ini Bapak Ibu, ini jadi tema baru bagi kita, tema kecil. Hari ini seolah-olah frame menghafal Quran itu selalu di pesantren. Nah, ya, selalu pesantren Bapak Ibu. Jadi kalau bukan pesantren nggak sah. Bapak Ibu perlu diketahui, ada teman saya baru lihat 4 hari yang lalu lah, hari Selasa yang lalu, saya ketemu teman-teman bawa sebuah Al-Quran. Nama Qurannya sebentar ya, aduh lupa namanya. Kalau saya tidak salah, mushaf mushafi gitu. Jadi ada Quran, dia penulisnya itu Arham Ahmad Yasin, itu teman dekat saya. Kami pernah belajar bersama-sama dulu. Beliau juga punya sanad yang cukup bagus juga. Bagus, sama-sama pernah satu halaqah. Nah, beliau itu ternyata Bapak Ibu, Ustaz Arham ini, aslinya itu Jawa Timur, itu menghafal Quran, jangankan di pesantren, guru pun nggak ada. Ya, ini dia. Makanya ini jangan nanti kita harus selalu model A aja. Kalau nggak A, B, C, D itu salah. Enggak. Macam-macam model. Ustaz Arham, keren orangnya, keren. LC Lipia, S2-nya di UI. Pinter, cerdas. Banyak karya, dia nulisnya banyak, YouTube-nya juga banyak. Kalau saya tidak aktif bikin YouTube memang. Jadi teman-temannya ada yang bagus. Menulis banyak sekali, luar biasa produktif. Itu Bapak Ibu, dia menghafal tanpa guru. Saya ketemu dengan beliau, kami menyetor bersama-sama satu halaqah. Itu beliau itu sudah hafiz 30 juz. Dari mana dia belajar sendiri? Otodidak. Nah, jadi itu bukti salah satu orang menghafal Quran tidak di pesantren. Nah, kemudian selanjutnya ada banyak contoh yang lain juga ada. Termasuk ada teman saya terakhir, beliau ngambil spesialis paru di UI juga. Ya. Spesialis paru di UI, ya. Beliau doktornya 3 kali, S2-nya 3 kali, S1-nya 3 kali gitu. Spesialis tapi dokter dia. Nah, hafalannya keren. Ini yang saya bicara ini Bapak Ibu bukan orang yang cuma casingnya aja atau namanya Al-Hafiz, bukan ya. Ini hifdzan wa fahman wa semuanya sudah teruji, Bu. Ya, sudah sangat luar biasa orang-orangnya. Ini Dudi juga sama, keren. Apakah dia pernah di pesantren? Tidak. Sama sekali tidak di pesantren. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kalau orang tidak di pesantren saja bisa, kenapa anak kita di pesantren nggak bisa? Kan itu yang jadi problem. Itu Akmal. Ini contoh nih, host kita aja ini kabur nih.
Yang dari 2 tahun tiba-tiba apa namanya? 8 bulan kabur Ustaz. Jadi memang itu Bapak Ibu ya, jadi unik. Nah, yang saya bilang tadi, kita kembali di Indonesia. Nah, ini khusus Indonesia. Kita tidak bicara lagi luar negeri karena memang saya bilang tadi bahwa mereka itu menghafal itu bukan di pesantren yang mondok boarding begitu, tidak. Ada nanti tempat-tempat tertentu ulama-ulama kecil dia ngaji, seperti ngaji kita ngalong lah. Jadi kita ngalong malam pulang, kemudian apa namanya? Ya seperti TPA pada umumnya. Tapi anak-anak alhamdulillah sukses. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan balik lagi. Ya, kita kembali ke DKA. Di DKA kita, anak-anak menghafal Quran itu usianya tamat SD, alias SMP dan SMA. Nah, hari ini Bapak Ibu, nanti yang saya bilang tadi, dalam prosesnya macam-macam. Ada yang nanti menghafal Quran itu pokoknya hafal aja. Tidak mau tahu tajwidnya gimana, apanya gimana, pokoknya hafal terus. Lancarnya nggak tahu, pokoknya khatam. Khatamnya apa? Pokoknya sampai nanti dia dapat sudah tulisan 30 juz, tujuannya misalnya masuk kedokteran. Berapa beasiswa? Ini rame ini sekarang nih ya. Atau masuk kampus apa? Yang penting pokoknya ada tulisan itu aja, 1 lembar, udah selesai. Ini Bapak Ibu, saya juga mendapat komunikasi dari orang tua, tapi tidak melalui saya, melalui yang lain. Kalau saya tidak salah, saya Yasir atau saya Irawan, ya, saya lupa. Itu beliau menyampaikan gini, suruh nulis, anaknya itu hafal 30 juz. Untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas tertentu. Saya bilang jangan. Ya, atau bolehlah tulis siapa saja, tapi jangan tanda tangan saya. Ya. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, ini kita perlu luruskan. Yang pertama adalah kita luruskan dulu sesungguhnya niat kita menghafal apa anak-anak kita menjadi ahlul Quran ini untuk apa? Itu dia. Ini sangat pengaruh. Bagi kondisi anak kita itu sangat berpengaruh. Dia jadi apa enggak itu sangat pengaruh dari mana? Dari tujuan dan niat kita tadi. Itu sangat pengaruh. Jadi kalau seandainya pengen cuma yang penting cepat khatam dan seterusnya itu apalagi perlu ujungnya Al-Hafiz. Al-Hafiz. Makanya saya bilang ke teman-teman, nama saya jangan taruh Al-Hafiz. Nama saya sudah akbar, sudah sangat besar sudah. Jadi jangan taruh lagi gelar-gelar yang tidak perlu lah. Taruh saja pada yang memerlukan saja. Ya, karena kita sesungguhnya Al-Qur'an ini bukan untuk prestis Bapak Ibu, bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Dia untuk kita amalkan, kita baca, kita sholat malam, kita udah selesai. Itu aja. Dari akhirat nanti kita dapat syafaat. Simpel saja. Oh, ada hal-hal dunia yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Nah, gitu. Nah, jadi saat mal kita akan masuk sedikit lagi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita akan masuk bagaimana sekarang di DKA programnya. Apakah tadi ngebut semua cepat hafal? Tidak. Anak-anak kita tentu ditahsin duluan. Dan hari ini Bapak Ibu, ini sesuai dengan pengalaman kita dan renungan yang kami baca, orang yang menghafal Quran tanpa tajwid yang betul, itu yang ada bukan produktif, tapi sebaliknya. Artinya apa? Hafalannya cepat lupa. Cepat sekali lupa dia. Jadi hafalan orang itu nggak karu-karuan sudah lupa. Kenapa? Karena basic tahsinnya itu nggak bagus. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau kita lihat, banyak sekolah dasar Islam yang menjual seolah-olah maaf sekali ya, kalau ada teman-teman yang lagi berjuang di dunia pendidikan, saya sangat menghargai dan saya mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Bukan untuk apa-apa. Tapi kalau ngejar-ngejar hafalan itu kurang bagus. Ya, kurang. Untuk apa? Jual harus dengan hafalan banyak-banyak sekali. Ya, anak saya sekarang usianya sekarang masuk SD. Jadi anak saya baru 1, alhamdulillah. Ini tahun ini nih masuk SD. Ditanya sama pengelola SD-nya, apa Pak tujuan memasukkan anak ke sekolah kita? Saya bilang tujuan saya cuma 1. Anak saya lompat-lompat main-main. Yang kedua, anak saya bisa mengaji. Udah selesai. Itu aja Pak. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Nggak target berapa bulan? Oh, nggak ada. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Saya saja dulu sampai kelas 3 SMP di kampung masih lempar-lempar jambu orang, lempar mangga. Ya, masa sekarang anak-anak sekarang pinter-pinter kali. Kita nggak mau lah hebat-hebat kali dia. Nanti jadi ulama kayak Isuk Kordawi semua.
Aduh, hebat sekali itu. Jangan. Jadi biasa-biasa saja. Ekspektasi Bapak Ibu, ini dia. Ke anak-anak kita itu harus real. Real saja dia. Nah, ini kita masuk. Ya, jadi di kita adalah yang pertama tahsin. Kemudian yang kedua, tahfiz. Nah, dalam menghafal ini anak-anak kita tidak pernah kita dorong dulu cepat khatam banyak, itu tidak. Tidak Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu kita sudah bagus baru pindah jusnya. Dan itu pengalaman saya ketika saya khatam saat itu, saya semua lancar hafalannya. Alhamdulillah. Jadi bisa dites lah, bolak-balik, depan belakang itu insya Allah clear. Jadi karena memang kita menghafalnya itu bukan kejar-kejaran, ugal-ugalan, tidak. Pelan-pelan. Nah, anak Bapak Ibu, terutama yang laki-laki ini dia, masuk lagi. Dalam proses menghafal Quran anak kita, Bapak Ibu, itu punya fase yang banyak sekali. Kami punya pengalaman yang cukup dalam hal ini, lebih kurang saya mulai 2007, saya sarjana, kita buka pesantren. Ya, hari ini anak-anak Bapak Ibu yang dulu angkatan pertama tamat tahun 2013 di SMA, itu beda-beda kasusnya. Ada yang dulu biasa saja. Tamat SMA hafalannya 7 juz. Sekarang tahun 2018 sebelum pandemi kita, lebih kurang 5 tahun setelah itu, dia luar biasa Bapak Ibu. Mendapat kesempatan belajar dengan guru yang luar biasa, anaknya potensial luar biasa, hebat luar biasa. Orang tua masih sering komunikasi sama saya sampai hari ini. Itu anak Bekasi, ada Ahmad Syuhada namanya, keren sekali, luar biasa, hebat. Anaknya sudah kemarin menikah, kita juga hadir, luar biasa, hebat sekali. Senang saya. Padahal dulu saat 6 tahun di pesantren, bertahan dia. Dia kelas 3 SMP cuma hafal 3 juz. Terus lanjut di SMA cuma hafal 7 juz tadi. Saya masih ingat sekali, pas wisuda, anaknya itu 7 juz, sedikit sekali. Tapi orang tuanya tidak pernah menyerah. Kebetulan anak laki-laki beliau cuma 1 yang itu, ada 2 lagi anak perempuan. Beliau berdoa selalu, kata orang tuanya. Saya bilang, doa Bapak Ibu, doa pada Allah, doa. Karena menghafal Quran ini bukan hanya sampai tamat SMP, bukan hanya sampai tamat SMA, tapi itu adalah pegangan seumur hidup, yang mana nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah meninggal, anak kita lah yang akan mendoakan kita. Setelah Allah nanti bangkitkan kita di yaumil mahsyar, anak kita lah nanti yang anak-anak soleh ini dengan syafaat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya hargailah perjuangan dia Bapak Ibu. Sekecil apapun perjuangan anak-anak kita hari ini, itu butuh proses. Dan kita terus support dia. Nah, suatu hari yakinlah dengan keikhlasan, dengan hati yang bersih, tujuan yang ikhlas, tidak 3 tahun, 6 tahun bisa hafal saat mau. 3-6 tahun, nanti 10 tahun sampai tamat kuliah. Tapi yakinlah ketika kita sudah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kita akan masuk lagi. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, saya gambarkan bahwasanya anak-anak kita perlu proses penghafal Al-Quran. Nah, di DKA. Jadi ada tahsin. Jadi ada 1 tahun dan seterusnya. Kemudian ada kendala Bapak Ibu. Ini dia. Ustadz, apakah anak-anak dalam menghafal nggak ada kendala? Banyak kendalanya. Kendala pertama Bapak Ibu. Ini saya mau menjelaskan dulu. Tidak semua sahabat Rasul, sahabat Nabi maksudnya, ya, sahabat itu kan orang-orang yang luar biasa. Selain Rasul itu yang mereka lah, panutan kita. Tidak semua sahabat Rasul itu hafal Al-Quran. Hafal di sini maksud saya adalah hafal teksnya. Ya, teksnya. Jadi dia menghafal teks. Tapi untuk hukum-hukum dan dia mengamalkan Al-Quran, iya. Itu 1. Nah, kenapa? Kemudian selanjutnya kita akan masuk lagi karena dimensi otak manusia tidak semua capable untuk proper untuk menghafal Al-Quran. Ada yang dia otaknya itu model menganalisa, ilmuwan. Ya, makanya nanti biasanya anak Bapak Ibu kalau dia jago ngomong, bicara, seperti saya ini PTM-nya carang kayak gini. Ini Bapak Ibu kalau dengar PTM saya bisa azan zuhur nanti ini ya. Ini jurusnya banyak sekali. Kalau udah bicara tentang Al-Quran ini nggak selesai Ustaz Akmal nih. Ya, tapi jam berapa ini terakhir?
Soalnya kita sampai jam 11, ini kita sampai jam 10 boleh. Oh gitu ya? Materinya. Oh materi gitu ya? Pendek kali ya? Karena ini udah PTM nih Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri orang hafalannya bagus Bapak Ibu. Nah, cara PTM kayak gini. Tapi mohon maaf harus ya. latihan juga, Pak. Gimana Bapak Ibu? Jadi saya kadang-kadang suka jangan terlalu formal lah. Formal-formal kali nanti takut orang ya. Nanti nggak mau komunikasi sama kita, segan lah apa enggak. Kita biasa saja, makhluk Allah yang ada dosa, ada semuanya ada. Ya mungkin Bapak Ibu lebih hebat dari kami. Mungkin karena ini aja kesempatan saya untuk berbicara. Bapak Ibu rahmati Allah, kita kembali lagi. Nah, anak kita kalau kita lihat dia itu suka membaca. Berbicaranya tidak banyak. Ya. Berbicara tidak banyak, dia suka membaca, kalau matematika suka. Itu lama-lama sedikit menghafal Quran, doa saja kepada Allah Bapak Ibu. Dia itu sudah berusaha. Itulah memang orangnya seperti itu. Kan kita ini tidak semua harus sama tuh. Karena anak pintar itu dulu Bapak Ibu masih ingat kita. Saya masih ingat sekali terngiang-ngiang itu. Orang yang pintar itu adalah Akmal, orang yang jago matematika. Jadi kalau nggak pintar matematik, berarti bodoh. Mungkin sampai sekarang masih gitu di sekolah saya. Oh gitu ya, di sekolah ya. Jadi kalau jurusan IPA beken berarti ya. Iya. Non IPA berarti enggak. Kurang. Padahal di Senayan itu mayoritas itu ya IPS. orang sosial semua. Jadi yang menguasai negeri ini para kepala daerah hampir semua adalah orang sosial ya. Ya walaupun ada juga nanti orang dari saintis. Bapak Ibu rahmati Allah, kita kembali. Nah, kalau anak-anak Bapak Ibu nanti ngomongnya suka dia, ngomong suka. Bahasa pinter, bahasa Arab udah mulai ngomong-ngomong ya. Bahasa Inggris sudah mulai ngomong-ngomong. Itu kalau seandainya hafalannya lama naik, ini perlu support luar dalam dan komunikasi segera ke musyrifnya. Kalaupun nanti ke saya juga boleh. Kita bicara itu. Karena anaknya itu biasanya punya potensi. Nah hari ini Bapak Ibu ada kendala-kendala. Nah ini akan kita masuk. Yang saya sampaikan tadi, apakah tidak ada kendala? Ada. Apa kendala pertama Bapak Ibu? Nah ini dia. Kendala pertama anak-anak dalam menghafal Quran itu hatinya tidak tenang. Bapak Ibu pernah lihat ya, dulu ada istilahnya Akmal kan masih ingat kita. Jadi kalau anak-anak mudah menghafal katanya. Orang tua susah menghafal. Itu Bapak Ibu saya bantah mentah-mentah. Saya tidak terima itu. Saya bilang, saya balik. Justru orang tua yang cepat menghafal Quran. Anak-anak lama menghafal. Ya. Karena untuk menghafal pertama itu butuh memori dan akal yang banyak. Sementara orang tua leukai. Kemudian Bapak Ibu makin tua makin leukai. Yang pikir orang tua tanya umur 60, 70, 80, hana leukai, kok leukai. Tak pegah mana pegat medih, tak pegat medih, leukai. Jadi semakin tua makin leukai. Ya, kalau ada istilah orang makin tua makin jadi. Jadi banyak akalnya itu banyak. Makanya biasanya orang tua itu lebih arif dan bijaksana. Kenapa? Karena pengalamannya itu banyak sekali dia. Ya. Nah, anak-anak kita Bapak Ibu dia masih kecil. Cuma perbedaannya adalah biasanya ini biasa. Orang tua itu hatinya sibuk. Anak-anak hatinya tidak sibuk. Bapak Ibu, kita ini rata-rata saya pikir sudah hidup dulu ya, sudah besar umur-umur Bapak Ibu umur 80-an atau 70-an. Dulu anak-anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Dia taunya pulang, apa yang dilihat main sama teman, main-main saja dia, main. Ya, main. Mainnya itu fisik, Bapak Ibu. Dia berolahraga, bermain, lempar-lempar apapun, ya, dia fisik. Jadi tidak ada bagi anak-anak dulu yang dahulu itu sibuk pikiran macam-macam nggak ada. Nah, anak kita hari ini usia SD ya kelas 4 begitu, kelas 5, kita dengar banyak, itu pikirannya apa? Game online. Dia terkait ya. Satu sama lain. Selalu pikiran dia itu terganggu dengan bermain di dunia virtual. Dia bermain di dunia maya. Selalu itu di dunia-dunia itu dia main. Sehingga apa Bapak Ibu? Nah, ini kendala hari ini. Anak kita kalau lama sekali menghafal dan susah belajar,
kemungkinan besar pengaruh ini dia. Dan ini global Bapak Ibu. Ya, saat itu saya pernah pulang dari Afrika ya, kemarin. Saat itu lagi Piala Afrika. Piala Afrika. Jadi teman-teman kami itu mengeluh bagaimana anak-anak itu nggak pada ngaji. Jadi nggak setoran dia. Di yang ustadz saya bilang punya anak-anak yang mondok ngalong itu pulang pergi. Jadi lagi piala apa namanya Dunia. Afrika saat itu. Jadi di Afrika. Afrika itu ada piala juga. Ya. Itu anak-anak nonton semua yang laki-laki, nggak mau ngaji. Ya. Kemudian game sama di Palestina sendiri Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dengar Palestina mungkin kita dengarnya mungkin satu pondok pesantren barangkali ya. Itu negerinya para nabi. Anak-anak di sana game juga, PS juga. Saya tanya langsung dan teman-teman kami di sana hidup bicara. Susah Pak Ustadz, sekarang aduh, muskil lah. PAI makan, muskil gitu ya. Ini sudah global sekali Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada anak-anaknya, Ustadz anak saya memang suka sekali main HP. Namanya generasinya main HP Bapak Ibu. Jadi itu nggak bisa, Ustadz bisa nggak diganti dengan tuko ada tuko no. Karena anaknya lagi musimnya generasi gadget memang dia smartphone. Zamannya. Ya, ini udah zamannya. Ini global Bapak Ibu. Dan ini kita beristighfar berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita betul-betul terbentengi dari hal-hal ini. Nah, jadi kembali lagi, hari ini anak-anak tidak seperti anak-anak dahulu memang. Nah, sudah sibuk dia. Jadi pikirannya sama, sibuk dia pikir ini, pikir IG, pikir ini, pikir macam-macam. Dan dipastikan orang seperti ini susah menghafal. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini dia. Langkah selanjutnya, bagaimana Pak Ustadz menghadapi masalah seperti ini? Ini sebelum Bapak Ibu bertanya, saya tanya sendiri aja. Bagaimana cara menghadapi? Ini Bu, Bapak. Caranya adalah satu, minta doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara lain. Kita hari ini Bapak Ibu berhasil ya semua, itu tidak lepas dari orang tua kita makan yang halal dan baik di kampung. Itu. Mereka makan yang halal, ya hidupnya sederhana, tidak ada yang mereka lakukan yang tidak. Tapi hari ini kehidupan kita Bapak Ibu, ya, saya yakin wali santri ini adalah orang-orang baik. Tapi ini kita bicara global, secara umum, syubhat-syubhat dalam kehidupan itu banyak sekali. Itulah yang hari ini banyak terkendala dalam kehidupan kita ini dalam beramal, menghafal, dekat dengan Al-Quran. Ya, itu sholat malam susah menangis itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu adalah cara yang paling ampuh. Bagaimana nanti kita terus introspeksi kepada diri kita, kemudian nanti minta ampun kepada Allah, dan kemudian kita doakan di penghujung malam tentang anak-anak kita supaya anak-anak kita hatinya lebih tenang di dalam menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, jangan pikir mudah sekali menghafal Quran. Jangan pikir mudah sekali. Anak-anak kita itu belum, walaupun saya ngisi pengajian itu tahu ada pahala. Tapi Bapak Ibu kita semua lebih paham terhadap pahala itu. Kita tahu pahalanya besar. Akmal. Sekarang kita coba mondok yuk. Seminggu saja mondok di pesantren ngaji. Yakin hari ketiga cabut. Susah, capek. Tidak semudah yang kita pikirkan. Oleh karena Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini di menjelang jam 10, mari sekali lagi di penghujung penyampaian materi nanti kita akan bicara. Saya sukanya nanti ada yang bertanya dan lain sebagainya. Kita akan bicara bersama-sama bagaimana ke depan insya Allah anak-anak kita tadi yang belum maksimal hari ini, yang sudah maksimal kita doakan kepada Allah lebih maksimal lagi. Yang belum maksimal kita doakan kepada Allah supaya lebih maksimal pada hari-hari selanjutnya insya Allah. Barangkali ini dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini hostnya sudah memberikan kode kepada saya. Ini sudah jam 10. Ya, enaknya ngomong sama Ustadz Hajar memang timingnya oke. Jadi saya itu kalau bicara 5 menit saya bicara. Tidak ada bicara lebih 5 menit. Ya, jadi insya Allah kalau masalah timing itu
sudah biasa saat manusia. Alhamdulillah. Baik, nanti Bapak Ibu kita akan diskusi. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sekilas materi tentang pendidikan Al-Quran, termasuk tadi teknis-teknis di dayah kita di DKA juga belum sudah sampaikan bagaimana. Dan sebenarnya ada yang menarik sekali tadi yang belum sampaikan, kondisi menghafal tanpa mondok itu saya. Dan tentu ini kalau bisa kita terapkan juga mungkin belum ada di Aceh saya. Misalnya ngalong tadi di satu tempat, kemudian targetnya menghafal. Nah, mungkin kalau di masjid-masjid kan ada TPA, mungkin nanti yang sudah selesai tahsinnya ada tahfiznya. Tapi bukan menjadi satu program khusus. Betul. Nah, bagaimana misalnya ini juga bisa dikombinasikan saat. Artinya kan ada metode tertentu tadi, dia nggak mondok tapi bisa mengejar target itu. Itu gimana, Sat? Jadi gini, saat malah ini ada kendala yang lain nih. Makanya, jadi kalau cuma saya nggak akan buka semua, nanti yang ada pusing juga yang mendengar ya, karena banyak sekali variabelnya. Hari ini yang menarik lagi, pertumbuhan rumah tahfiz, pertumbuhan pendidikan Al-Quran, ya, tidak sebanding dengan SDM tenaga pengajar yang ada. Itu. Ustadz, apa karena di Aceh? Tidak. Global ini, di Indonesia semuanya. Jadi SDM itu tidak ada. Jadi mau dikombin tadi, takutnya guru TPA sendiri yang mengajar itu dia juz 30-nya belum hafal. Ya, jadi memang itu lebih mengendala lagi. Iya, tapi yakin ada beberapa tempat walaupun saya belum mendeteksi ya, tapi saya yakin yang program menghafal sambil jalan itu sudah jalan, termasuk di Aceh ada. Beberapa tempat saya yakin itu ada karena saya lihat beberapa teman-teman yang tidak mendirikan pesantren itu beliau mengajar aktif dan saya yakin itu program-program itu sudah masuk. Ya, sudah masuk untuk belajar anak-anak dalam bukan hanya tahsin tapi juga tahfiznya. Baik. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini anak-anak kita kan mau liburan nih, Sat. Betul. Nanti di rumah, dan yang sangat mengendala itu ketika berhadapan dengan HP tadi, Sat. Ada gadget di rumah, kemudian mungkin pengawasan kurang. Ini bertambah lagi nanti pas balik ke daya, Ustaz aja bingung lagi nih, ada kendala baru. Ini gimana nanti, Ustaz, kira-kira orang-orang tua santri kita bisa mengkondisikan ketika nanti anak-anak di rumah gitu. Ya baik. Ini pertanyaan Ustaz Akmal nih harus kita tanya sama wali santri ini ya, atau sama bapak-bapak yang sudah punya anaknya lebih besar karena saya masih kecil sekali anak saya. Tapi secara pengalaman ya kita mendampingi mutabaah ya orang tua ketika anak-anak libur itu sesungguhnya nanti bisa orang tua itu mengajak ada waktu yang dibuat bersama-sama. Jadi ada waktu yang disepakati. Jadi kalau bahasa kerennya diluangkan waktu bukan waktu luang. Gimana? Meluangkan waktu? Iya, disisa waktu, menyisakan waktu bukan waktu sisa maksudnya. Jadi anak-anak fokus ya. Jadi anak-anak kita itu harus disepakati. Misalnya habis maghrib kita ngaji sampai isya, itu clear, itu disepakati. Orang tuanya minimal ya jangan buka TV lah, ya juga pegang-pegang Quran dikit ya sambil apa dikit, supaya anak-anak juga ada bi'ah ataupun lingkungan untuk pegang Al-Quran. Nah itu yang pertama, jadi kita mengalokasikan waktu, wajib itu. Ustadz kalau nanti pokoknya jalan sih tidak, harus minimal sekali satu waktu. Syukur-syukur kalau ada yang hari ini sudah menerapkan 2 waktu, ba'da maghrib dan juga ba'da subuh. Alhamdulillah sekali. Tapi minimal sekali itu. Nah, jadi itu harus kita bikin standar minimal. Selanjutnya, ini dia. Dibatasi anak-anak lagi-lagi yang tadi saya sampaikan, Ustaz Kemal. Smartphone itu harus dibatasi betul. HP. Jam-jamnya kapan. Kalau itu los HP sebelah kiri, Quran sebelah kanan, dia jamin Qurannya lewat. Ya, itu dijamin itu. Ya, 3-0 itu.
dijamin. Jadi harus dipisah-pisahkan. Jadi ada Al-Quran ngajian nanti pegang HP. Jadi tidak bisa dicampur-campur. Nah, jadi yang pertama tadi kasih waktu yang jelas, kapan waktunya. Oh, nanti Ustadz ada anak-anak pengen ngaji sendiri. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Tapi ada waktu yang kita sepakati. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, yang sudah ada, yang sudah dihafal, nah ini dia. Itu harus ada dalam memori orang tua. Jangan sampai orang tua itu tidak pernah mengapresiasi apapun kepada anak. Jadi hanya dia itu taunya nayak-nayak aja. Udah berapa, udah berapa. Ya udah berapa. Apresiasi tidak ada. Ya, itu juga diberikan. Oh, nak luar biasa ya. Abi, Umi, ayah, mama, ayah, bunda ini beli baju baru nih. Karena abang sudah selesai 5 juz, lancar. Sesekali dites Bapak Ibu. Nah, anak-anaknya dites. Kita dengar ngajinya ya. Itu begitu. Diberikan perhatian. Tapi lagi-lagi jangan terlalu dipaksa. Oh, belum mencapai gimana? Itu kita jalan saja. Kemudian yang terakhir, malam jangan terlalu telat tidur. Kalau telat tidur, sudah pasti semuanya akan rusak sistemnya. Nah, jadi anak-anak diupayakan jam 10 malam paling telat itu sudah istirahat. Ya, jadi tidak tidur orang tua sebelum anak-anaknya tidur. Dipastikan itu sudah tidur. Walaupun lagi-lagi kadang-kadang usia-usia pemuda ini susah. Senangnya begadang. Ya, tapi kalau dicontohkan orang tua dengan begitu, insya Allah anak-anaknya juga akan ikut. Nah, jadi diberikanlah contoh-contoh kedua yang baik hari ini untuk kepada anak generasi kita. Saya pikir itu. Baik. Alhamdulillah. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi, dan tentunya kita juga ingin Bapak Ibu semuanya kita memberikan kesempatan supaya mungkin kondisi-kondisi nanti ketika anak-anak berada di rumah atau bagaimana kita meraih anak-anak kita juga bisa tersampaikan langsung. Mungkin ingin bertanya, boleh raise hand di Zoom masing-masing, atau kami memberi kesempatan untuk 3 penanya pertama. Kemudian nanti kalau di kolom chat juga ingin bertanya, boleh nanti kita akan bacakan dan kita tanyakan kepada Ustadz Hajar. Yang ingin bertanya langsung boleh Bapak Ibu silakan angkat tangan. Saya buka unmute-nya. Udah bisa unmute sendiri. Oke, mungkin bisa kami persilakan ya. Pertama dari Bapak Teguh Yusriyadi yang sudah angkat tangan. Boleh saya langsung saya? Boleh langsung. Baik, kepada Bapak kami silakan. Fadhal Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang kami hormati Ustaz Hajarul Akbar bersama host dan para orang tua, para ustadz yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Senang sekali ya dengan diskusi yang dipaparkan oleh Ustadz Hajar terkait bagaimana kiat anak-anak untuk menghafal. Nah, ini Ustadz pertanyaannya juga pertanyaan yang sama, mendasar mungkin Ustadz, seperti halnya anak-anak diajarkan untuk menghafal dengan berbagai program dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Ustadz Hajar untuk para orang tua, bagaimana kita juga yang masih memiliki keinginan untuk menghafal tadi bisa turut serta dengan program, mungkin ada pengalaman Ustadz Hajar, teman-teman dan lain sebagainya, bagaimana untuk bisa mengatur waktu menghafal di samping kesibukan harian yang tentu saja fokusnya akan berbeda dengan anak-anak yang memang mondok di pesantren, yang memang fokus masih dalam masa pembelajaran, sedangkan orang tua kan sudah punya aktivitas dan lain sebagainya yang memang tentu saja tidak sefokus dengan anak-anak. Mungkin demikian Ustadz Hajar, barangkali ada pengalaman atau kiat-kiat khusus untuk kami para orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Ustaz. Saja, ya. Ya, nanti lebih fokus jawabannya. Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih banyak nih Dr. T. Yusriyadi, spesialis bedah anak yang sudah bertanya dan juga semangat sekali, luar biasa. Ya, terima kasih Dokter Pupun. Pertanyaannya saya pikir ini adalah untuk menambah tadi ya, bukan hanya anak satu arah anaknya bagaimana, tapi ini sepertinya pengen juga orang tuanya juga ada
keinginan untuk terus melancarkan hafalan yang sudah ada. Walaupun dokter sendiri ini Ustaz Akmal, ini dokter beliau ini spesialis bedah anak juga seorang qori. Masya Allah. Lengkap juga. Iya, belum lama juga kami membawa kafilah Aceh ke Ternate, Maluku Utara di STQ tingkat nasional. Beliau juga menampingi kafilah Aceh sebagai dokter dalam kafilah. Luar biasa ya. Jadi dokter dan semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau ada keinginan seperti ini pertanyaan yang saya sangat tunggu-tunggu. Saya pernah menyampaikan saya sudah pernah menyampaikan dalam parenting, cuma saya lupa angkatan yang mana. Jadi Bapak Ibu, pengalaman saya masih ingat sekali terngiang-ngiang. Ada beberapa orang yang khatam itu ada 3 bersama saya. Itu umurnya itu sudah di atas 50-an. Masya Allah. Sudah di atas 50-an. Pertanyaannya, Ustadz bagaimana itu? Bagaimana nih caranya? Itu umur 50 masih kondisi bekerja satu. Bekerja. Kerja sibuk Kerja. masih. Pertanyaannya bagaimana gitu ya. Nah, ini saya jawab. Yang pertama. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya enaknya bicara pengalaman saja, karena kalau bicara teori takutnya beda-beda. Pengalaman barangkali ada yang bisa diambil, ada yang tidak ya. Karena ada yang sama atau tidak. Jadi beliau rumahnya di Tangerang. Saya tinggalnya di Serpong. Ya, Serpongnya ke arah Gunung Sindur itu, kalau di Tangerang lewat Paramon sana itu mungkin lebih kurang jaraknya 20 kilo Pak Ibu. 20 sampai 30 kilo lah. Jadi singkat ceritanya, dalam perjalanan beliau punya anak di pesantren kita. Sama nih, kasus saya hubungannya wali santri ceritanya. Jadi dalam perjalanan anaknya semua sudah pesantren, anaknya udah besar-besar. Anak terakhirnya saat itu saya masih ingat masuk pesantren kelas 1 SMP. Udah masuk semua, artinya anak-anaknya udah besar-besar. Akhirnya karena beliau masih bekerja, beliau izin ke saya. Ustadz, saya punya keinginan besar. Anak beliau keren-keren, hafalannya bagus-bagus, luar biasa. 3-3-nya Masya Allah. Ya. Jadi beliau itu keinginannya besar sekali untuk bagaimana saya iri ini. Saya mau dapat syafaat anak saya, tapi saya juga ingin memberikan syafaat kepada orang tua saya, kata beliau. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau pindah, Ustaz. Pindah tinggal dekat pesantren, dekat rumah kami. Jadi rumahnya nanti dijenguk weekend aja, Sabtu Ahad. Jadi beliau berangkat kerja lebih jauh lagi dari tempat kami, tapi berangkat. Habis subuh udah berangkat kerja. Jadi setorannya kapan Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya, setorannya kapan? Setorannya sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya, itu kerjanya sangat jauh di Jakarta Pusat, itu sangat ya, pokoknya habis subuh itu nggak ada cerita, udah langsung ini udah jalan terus. Bukan seperti kita kan ke tempat kerja 15 menit nyampe. Di sana tidak. Jadi ini fakta yang saya sampaikan. Fakta. Ya, sampai saya menikah di Aceh itu beliau datang sama istrinya sama anak dibawa semua, datang beliau. Karena memang sangat dekat, sudah seperti keluarga kami hubungannya. Ya, jadi kalau kadang-kadang telat sedikit habis subuh, cepet-cepet tuh begitu selesai sholat, nyetor dulu dikit, itu langsung berangkat. Bapak Ibu rahmati Allah, kapan menghafal? Akmal pertanyaannya. Menghafalnya di sela-sela kesibukan di kantor, satu. Yang kedua, sebelum tidur. Selalu beliau pas pulang sebelum tidur mencoba menghafal. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa kalau orang hatinya tidak sibuk, tidak banyak ambisi, tidak banyak target, itu bisa menghafal. Tapi kalau kita banyak sekali ambisi, jangankan hafal, lihat Quran pun nggak sempat. Jangankan baca Quran, lihat aja nggak sempat. Ya, sekarang ini lagi duduk, lagi mikirin dunianya gimana, jabatan ini, itu uang, toko, pokoknya semua. Itu namanya kehidupan yang sangat sibuk. Nah itu orang seperti itu susah sekali. Nah jadi tadi itu salah satu kiat, mungkin kita bisa nanti kalau ada yang mau tinggal dekat DKA sana. Tapi saya juga rumahnya tidak di sana nih ya ceritanya, nanti kita bisa rumah saya lagi sudah habis nih di DKA.
kita bangun-bangun lagi nanti Bapak Ibu mohon doanya ya, mudah-mudahan nanti yayasan teman-teman semua bisa ini, saya bisa tinggal lagi nanti insya Allah di DKA karena rumahnya sudah habis nih Ustaz Akmal. Ustaz Akmal pengen juga masuk pengurus yayasan, tinggal di sana nggak ada rumah ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti cepat jadi lagi. Bapak Ibu rahmati Allah, itu tadi salah satu contoh pengalaman. Ustadz, apakah beda? Banyak sekali cara Bapak Ibu, asal mau. Yang penting mau dulu. Macam-macam modelnya. Nah, nanti masalah pengaturan waktu bagi yang sibuk, lagi-lagi jangan lihat waktu luang, tapi luangkan waktu. Luangkan waktu untuk itu. Kapan? Terserah. Ba'da maghrib boleh, ba'da subuh. Dan itu tidak boleh dicampur dengan yang lain. Itu konsisten. Itu selalu. Menghafal selalu. Nanti trik-triknya kita bisa bicara selanjutnya. Tapi yang pasti, menghafal ini tidak pernah mengenal umur. Yang hanya dikenal adalah kesibukan hati. Kalau dulu masih ingat sekali, anak-anak hati itu nggak pernah sibuk, karena yang sibuk cuma fisik. Karena dia tidak ada beban mikirin uang, tidak ada apa. Yang sibuk itu orang tua dulu, iya, dia mikirin bagaimana anaknya sekolah dan seterusnya. Yang kita takutkan hari ini Bapak Ibu, anak-anak mulai sibuk bukan hanya tua, dari kecil udah sibuk. Udah tua, lebih sibuk lagi. Nah, jadi kalau bahasa ini gabuk manok, gabuk iti kan gitu. Jadi memang sudah susah karena memang keadaannya yang sudah tidak biasa-biasa dan kita tahu kita hidup di akhir zaman, banyak fitnah di sana sini. Dan tentunya saya pikir nanti kita bisa diskusi lebih detail. Dan saya yang pertanyaan dokter tadi, saya tidak bisa menjelaskan untuk general secara umum karena kita punya waktu yang berbeda-beda. Dan saya tidak bisa menjelaskan metode secara umum karena kita punya kapasitas dan background yang berbeda-beda. Tapi yang pasti saya mau menyampaikan, luangkan waktu. Ya, jangan cari waktu luang. Kalau sudah sisa-sisa jangan. Ya, jadi luangkan waktu, insya Allah akan mudahkan kita dalam menghafal Quran. Begitu kira-kira. Makasih. Masya Allah. Tapi dari pertanyaannya kita lihat ada niat yang besar tadi, Sa. Oh betul, luar biasa. Wali-wali santri kita. Baik, mungkin yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan angkat tangan dan bisa langsung unmute sendiri ya di akun masing-masing. Mungkin sambil menunggu, ada pengalaman menarik sebenarnya kalau kita lihat dari Ustaz Hajar tadi, dari 2007 sudah menjadi direktur sebenarnya beliau ini di usia sangat muda sekali. Dan pengalaman beliau beberapa kali ikut MTQ, malah di internasional juga sudah mewakili Indonesia 3 kali. Mungkin semangat itu juga muncul dari anak-anak kita, Sat. Misalnya menghafal itu supaya keren, ya kan? Supaya mewakili daerah. Yeah. Ini pengalaman Ustaz sendiri nih, Sat, sudah mewakili Indonesia sendiri. Itu bagaimana mungkin menjaga ini, Sat? Ini menarik nih ya. Jadi tadi malam ada santri ketemu saya 2 orang ceritanya. 2 orang. Kelas 1 satu, kelas 2 satu. Dia tanya, Ustadz masih ikut nggak MTQ? Saya bilang mestinya kalau nggak pandemi saya ke Moskow kemarin. Akhir 2020, bulan 10 jadwalnya. Dan kayak saya sudah masuk nama. Nggak tahu nih, Indonesia selalu demen sekali dengan saya. Ya, ini Bapak Ibu bukan atas nama pribadi ya, tapi ini atas nama negara melalui menteri, kemudian dari Setnek dikeluarkan, ini kita baru berangkat karena memang pakai SPPD punya negara ya. Jadi memang itu resmi, itu yang dari hasil kejuaraan sebelumnya dia diambil. Jadi anak ini menarik saat yang mau saya sampaikan. Saya bilang, iya, Ustaz tampil lagi. Saya tampil lagi. Dia bilang, waduh, kalau kami berarti Ustaz, kami pengen lah katanya ya. Saya bilang insya Allah bisa anak. Ya, bisa, itu bisa, semua bisa. Jadi karena itu bukan masalah waktu. Jadi itu semua masalah semangat. Jadi kapanpun kita itu harus optimis. Saya bilang ke anak-anak, belajar terus. Suatu hari pasti akan bisa dapat itu. Jadi Bapak Ibu, anak-anaknya ini juga yang berkompetisi ini Ustaz Akmal, tidak semua orang. Kan ada orang jiwanya itu dia nanti santai. Dia tidak suka bertarung, itu ada. Ada emang sukanya bertarung, itu tidak bisa dipaksakan, itu bawaan namanya. Nah, makanya itu kan sama seperti sahabat Rasul saja. Jangankan itu Khulafaur Rasyidin, antara Abu Bakar dan Umar saja karakternya beda. Ya kalau Abu Bakar kalem, Umar
Garang, ya ya. garang. Dan itu tidak bisa, sama-sama baik ya. Tapi memang tidak bisa, segmennya beda-beda. Termasuk Bapak Ibu, itu ada murid kita, lama sekali, si Taki Malik itu. Takiuddin Malik, ya. Dulu sama Salma Vina, aduh yang sudah ini, itu si Taki. Itu sama kita itu dari kecil menghafal, itu anaknya semangat sekali. Sampai sekarang dia sering bilang saya, Ustadz, ayo kita main IG-IG-an, kita harus ini. Saya bilang kalian-kalian aja lah, dia bilang. Luar biasa itu, anak-anak itu senang sama kita kalau kita ke Jakarta duduk ngobrol sama santri udah seperti kawan. Itu anak-anak banyak yang memang selebgram atau dia aktif di YouTuber ya. Itu banyak luar biasa, tapi saya bilang itu bidang kamu. Saya tidak bisa bikin konten-konten kayak begitu beda-beda. Karena kita tidak bisa paksakan ya model A dengan ke B ke C dan seterusnya, tapi kita terus istiqomah pada jalur yang kita sudah jalani saat ini. Insya Allah dimanapun kalau kita expert, Akmal, kalau kita mendalami ilmu tertentu, pasti kita akan berhasil. Walaupun kita hanya mendalami ilmu laundry misalnya. Kita buka laundry banyak, kita bikin laundry, alat-alat laundry semua di Aceh, kita jadi miliarder. Banyak manfaat, orang bisa bekerja sama kita. Oh kita ahli apa? Ahli bikin tanaman, bisa hebat, bisa keren, luar biasa. Ada ya kalau kita lihat kemarin ada ahli rayap juga, wali santri kita juga ada ya ahli rayap. Itu datang ke DKA, Profesor Rayap, luar biasa. Padahal ahlinya cuma rayap. Tapi expertnya. Expert yang penting. Jadi kalau expert itu siapapun insya Allah. Dan Al-Quran Bapak Ibu ini menarik nih Ustaz Akmal. Al-Quran ya mulai dari tahsinan wa tahfidhan wa tatbiqan amalan fahman wa da'watan itu semuanya mengajarkan kita untuk mutqin dalam melakukan sesuatu. Detail dalam melakukan sesuatu. Biasanya makanya nanti Al-Quran mengajarkan betul itu pada kita. Makanya saya suka sekali kalau ada orang yang bagus hafalannya ke depan, itu kita beri amanah tertentu karena dia bagus. Cara berpikirnya itu sudah terbentuk. Karena itu Al-Quran lah yang membentuk dia, bukan kita jadi hebat. Makanya sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, anak-anak kita bisa menghafal Quran bukan karena kita cerdas, ya, tapi karena dengan menghafal Quran lah kita jadi cerdas. Ya. Jadi saya berulang kali saya sampaikan, bukan karena kita hebat, tapi karena mungkin dekat dengan Al-Quran, dekat sedikit saja, sudah baik sedikit. Mungkin kalau dekat lebih banyak, yang sekarang sudah bagus Bapak Ibu akan lebih mulia dan terangkat lagi derajatnya dunia dan akhirat gara-gara dekat dengan Al-Quran itu sendiri. Saya pikir begitu nih pertanyaan Ustaz Akmal kalau tanya bagaimana di jalur saya di Peremtikian memang sudah sangat capek. Ya bahkan dulu saya masih ingat pengalaman yang sangat jelek itu. Saya pernah tidak pulang-pulang sebulanan Ustaz Akmal. Ya, jadi saya pernah sekali saat itu masih ingat sekali kami terbang dari Domina Edward Roosevelt Bandara Deo di Sorong ya. Kemudian saya direct itu pesawatnya Express Air turun di Jakarta. Itu baru turun buka HP sudah keluar lagi boarding terbang ke Tanjung Pinang. Masih ingat sekali terngiang-ngiang itu. Ya, Tanjung Pinang ke Kepri ya turun pesawat dan naik lagi. Kami turun sekitar siang, sore berangkat lagi. Terus pernah pulang dari situ dari Tanjung Pinang masih ingat banget. Terus kami harus berangkat lagi ke Kaltim. Jadi masih banyak sekali agenda-agenda yang padat usia yang sangat muda. Gara-gara apa Bapak? Cuma Quran toh. Yang lain nggak ada. Jadi nggak ada yang hebat-hebat kali nggak ada. Itu gara-gara cuma Quran. Orang juga enggak ya. Tapi dengan Quran lah kita bisa berjalan dan juga alhamdulillah luar biasa. Itu aja. Baik, Masya Allah. Tentu kalau kita tanya pengalaman beliau mungkin nanti banyak sekali yang bisa di-share ke kita semua. Sebenarnya saya juga banyak sekali pertanyaan ini saya sudah catat, tapi nggak adil rasanya kalau saya terus yang berikan pertanyaan. Karena sebelumnya juga kami sering sekali mengundang beliau ini sebagai penceramah muda ya di komunitas kami. Dan banyak sekali hal-hal baru yang beliau sampaikan dari tafsir-tafsir Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran ini semakin lama dan semakin banyak waktu ke depan akan terus melebar ilmunya saya. Dan beliau juga pernah sampaikan, walaupun sudah banyak kitab-kitab tafsir, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depan juga lahir mufasir-mufasir yang baru. Artinya sangat luas sekali dan semuanya dimuliakan oleh Al-Quran. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, baik, silakan. Disilakan Ibu. Silakan Ibu. Halo, dengaran? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu, silakan. Oke, baik.
Maaf lagi di jalan ini. Eh, Terima kasih Ustadz. Saya Uminya Hirzi. Iya. Tanya pada Ustadz Hajarul. Mohon maaf telat bergabung, baru selesai ngajar. Mungkin Ustadz kelewat tadi yang mungkin sudah banyak ceramah Ustadz tadi. Mungkin bisa diulang sedikit Ustadz. Motivasi-motivasi untuk bisa lebih dekat ke Quran Ustadz. Mungkin bisa diberikan ke tausiah dikit untuk kami-kami yang sok sibuk ini Ustaz. Terima kasih Masya Allah. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik, Sat, silakan, Sat. Ya baik, ini apa namanya Umi Dokter, beliau luar biasa. Kalau saya mungkin Bapak Ibu menghafalnya iya, tapi kalau pengamalan mungkin Umi Dokter jauh lebih banyak. Beliau banyak apa namanya anak-anak yang beliau sama beliau hidup, itu adalah luar biasa. Ya, yang apa namanya, saya pikir itu adalah bagian yang sudah dilakukan karena pemahaman yang bagus, kemudian amalnya juga dilakukan langsung yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya sangat terinspirasi ya dari Uminya Hirzi, bagaimana dalam hidupnya juga mudah-mudahan saya di kemudian hari juga kalau ada rezeki juga akan apa namanya mencoba mengikuti jejaknya yang luar biasa. Banyak Amin, anak-anak yang Allahumma. tinggal sama beliau ya, walaupun tidak ada hubungan secara darah, tapi rumahnya penuh diisi oleh berbagai macam anak-anak yang tinggal. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tadi mungkin saya ulangi sedikit lagi ya, apa namanya, tidak masalah, karena ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Saya sangat pahami Bapak Ibu kegiatan di akhir pekan ya, ada yang keluarga menikah, ada yang ini, ada itu banyak sekali, dan itu tidak bisa terhindari. Jadi Umi Dokter dan Bapak Ibu semuanya, saya ulang sedikit bahwa dalam menghafal ini tentu siapapun hari ini anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak dahulu itu. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi dahulu itu tidak sama dengan anak-anak yang dihadapi sekarang. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menyampaikan kepada kita, ajarilah anakmu karena anakmu itu nanti akan hidup bukan zaman kamu, tapi dia akan hidup yang zaman berbeda dengan zaman kamu. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bagaimana satu generasi Bapak Ibu. Ya, satu generasi. Artinya antara orang tua dan anak itu berbeda jauh kutubnya. Apalagi hari ini kalau kita lihat jangankan satu generasi, Ustaz Akmal. Ini sangat cepat sekali. Sebelum 2015 sama sekarang itu beda jauh. Sebelum 2010 sama sekarang itu beda jauh. Apalagi sebelum tsunami. Ini kita perkembangan ini cepat sekali. Teknologi berbagai macam di akhir zaman sangat berbeda. Makanya hari ini kalau kita mau melihat teori-teori Al-Quran dahulu terkadang, itu memang benar, tapi tidak selalu dalam pendidikannya Umi Dokter itu relevan. Yang dulu kita lakukan pas kita belajar dengan yang sekarang. Kendalanya juga sama, rayuannya juga sama, tantangannya juga sama. Jadi selalu akan berubah-ubah. Dan ini kita harus pahami, bahkan di DKA sendiri pun nih kita dalam 3 tahun terakhir ubah kurikulum besar-besaran. Karena memang kita melihat perkembangan nih nggak tidak baik-baik saja, cepat sekali perkembangan itu tidak sama. Dan saya dulu ketika merintis pertama Al-Quran Mulia 2007 kita mulai, itu juga jauh beda sekali dengan sekarang, jauh. Kita mulai DKA 2017, 10 tahun kemudian ternyata kehidupannya mirip seperti Ashabul Kahfi. Jadi uang dulu itu sekarang nggak laku lagi. Itulah perkembangan memang agak sangat cepat. Makanya oleh karenanya, Umi Dokter dan Bapak Ibu semuanya, ini kita perlu tenaga ekstra, ya, extraordinary untuk memberikan tenaga yang lebih kepada kita dan anak-anak kita. Dan yang pasti Bapak Ibu yang paling ampuh ini, yang paling ampuh saya lihat pendidikan itu adalah qudwah. Pendidikan yang paling ampuh adalah contoh. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memberikan apa contoh yang terbaik sedikit, kemudian sampaikan ke anaknya bahwa Bapak Ibu tidak bisa memberikan contoh yang sama pada anaknya lagi menghafal Al-Quran, sampaikan itu dengan hati yang tulus dan doa. Sampaikan, nak, memang dulu Umi Abi tidak sempat seperti abang atau kakak, tidak sempat belajar seperti ini. Makanya ada yang kurang-kurang sedikit, ya kita support dia untuk bagaimana dia juga sadar bahwa kalau seandainya orang tuanya tidak mencontohkan yang terbaik, bukan tidak mau,
Tapi karena memang kebiasaan yang sudah lama dan kesibukan lain-lain itu tidak membuat kita harus mesti sama dengan dia. Kadang-kadang ada anak kritis Bapak Ibu, dia bilang gini, Abi, Umi, itu kan suruh abang sama kakak ngaji. Abi, Umi ngaji juga dong. Itu memang ada. Kadang-kadang yang makanya saya bilang tadi, jangan anak suruh sholat, pergi sholat, tapi katakanlah, yuk, nak, kita sama-sama sholat. Jangan suruh anak ngaji, tapi ayo nak sama-sama kita mengaji. Nanti Bapak Ibu sampaikan ada uzur yang tidak bisa ngaji selanjutnya, anak-anak juga insya Allah bisa istiqomah. Tapi yakinlah Bapak Ibu, yakinlah, sekali lagi saya ulangi berkali-kali nih, Umi Dokter saya ulangi, anak-anak kita dalam menghafal, dalam apapun, jangan kita lihat instan. Itu semua punya proses. Punya asar di dalam anak-anak kita menjadi yang baik. Dan kita orang tua sangat berpengaruh dengan kehidupan anak kita. Jadi kalau kitanya betul, niatnya baik, doa terus kepada Allah, insya Allah tidak hari ini, lusa, tidak lusa pekan depan, kalau nggak pekan depan, bulan depan atau tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang, anak kita akan sampai pada anak yang kita rindukan sebagai qurrata ayun, insya Allah. Jadi jangan terus jangan putus asa dan terus berdoa kepada Allah semoga diberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Barangkali itu Umi Dokter sekilas yang bisa saya ulangi karena panjang sekali ya kalau kita ulangi semuanya. Tapi insya Allah nanti di lain waktu bisa kita ini kembali. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin di sini ada di kolom chat. Izin Sat, kami bacakan Sat. Ada beberapa memang, tapi kami bacakan pertanyaan dulu supaya nanti bisa tercover ya. Mengenai konsisten nih Sat, untuk menjaga waktu bersama anak. Beliau di sini, izin kami kutip dari Ibu Nuraini Lubis. Beliau katakan dari awal-awal itu semangat, tapi di tengah sampai ke ujung itu agak keteledoran. Jadi pertanyaannya bagaimana bisa konsisten dalam menjaga waktu ini? Betul, Sat? Iya, itu ya. Pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab nih. Karena kalau kata Rasul, Ibu, nanti iman umatku itu kata Rasul yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, atau sebaliknya. Jadi kadang-kadang dia paginya beriman, sorenya sudah kafir. Jadi kadang-kadang paginya semangat, sorenya tidak semangat. Jadi kalau Ibu tadi bisa konsisten misalnya 1 pekan, 2 pekan sudah luar biasa Bapak Ibu. Itu bisa kita lanjutkan. Jadi itu sunatullah ya, tidak konsisten itu iya. Tapi lagi-lagi kita kembali, kalau ditanya caranya seperti apa, caranya ini Bu, kalau memang kita lemah secara harapan, mintalah kepada Allah, itu aja. Kadang-kadang kan kita lihat gini Bu, masalahnya, ini anak saya nih kayaknya susah, jadi saya jadi nggak semangat nih ceritanya ini. Anak saya, masa saya aja yang rajin, anak saya nggak rajin nih. Jadi gimana ini ceritanya? Nah, yang begitu-gituan, itu doa kepada Allah dan nggak usah harus sekarang. Konsisten itu nggak usah harus karena ada yang dibilang gini, kalau nggak hari ini kapan lagi? Ya kalau bukan kamu siapa lagi? Itu nggak usah begitu. Kita dalam hidup ini santai saja. Ya, saya masih ingat sekali pernah melihat Yusuf Qaradawi dalam sebuah pembicaraan. Beliau sempat ditanya karena anak beliau itu tidak ada yang jadi ulama ceritanya. Anaknya ada insinyur, ada apa, pokoknya macam-macam dokter ya. Jadi tidak ada yang ikut persis seperti beliau itu. Atau juga Quraisy Shihab misalnya, Pak Quraisy ketika ditanya juga sama jawabannya. Saya lihat para ulama itu ya akhirnya kita hanya support. Mudah-mudahan yang terbaik yang jalan. Oh misalnya nggak sanggup kita nemanin dia ngaji, kita nemanin dia pada hal-hal yang positif itu juga masykur alaih. Itu sudah syukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itu kita bisa dampingi hal-hal positif. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, pendidikan itu sesungguhnya, ini kita di luar lebih umum dari pendidikan Al-Quran, pendidikan sesungguhnya adalah menumbuhkan seluruh potensi-potensi positif pada anak. Itulah pendidikan. Ya, jadi positifnya apa? Apa saja yang positif kita tumbuhkan. Ya, berenang-berenang itu juga positif, tumbuhkan, nggak apa-apa.
Tidak harus selalu kita berharap, karena kita bukan malaikat. Ya, jadi sa'ah wa sa'ah. Jadi kita kadang-kadang sebentar nanti kita dengan Al-Qur'an, nanti kita main-main dan seterusnya. Jadi Ibu Nuraini itu ya, Bu Nuraini Lubis, Ibu dan juga ibu-ibu dan bapak yang lain. Jadi kalau kurang konsisten, ayo kita mulai lagi pelan-pelan. Tapi nggak usah lama-lama sekali. Ya, dan juga kita harus paham sikon dan kondisi jiwa kita dan anak kita. Kalau anak kita juga kurang-kurang betah, masih kita lihat, itu jangan dipaksakan. Yang takutnya nanti dia blunder. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan begini, ini menarik sekali, mohon didengar dengan baik. Anak-anak itu jangan dipaksakan pada tataran tertentu. Jangan. Yang kita takutkan, nanti dia itu jadi, kalau bahasa ini nak. Dia nak dengan Al-Quran, dengan pendidikan pesantren itu nak. Jadi dia nggak mau lagi di pesantren. Dan dia trauma dengan pesantren. Termasuk nanti pas jadi anaknya. Trauma kali. Karena kenapa? Karena kita memaksakan sesuatu yang tidak pada koridornya. Makanya kalau anak-anak nanti tiba-tiba bilang, Abi, Yumi, abang nih pindah aja dulu. Setelah kita support, akhirnya dia tidak bisa bertahan, nggak apa-apa. Keluarin aja dulu di pesantren. Kemudian kita yang perlu adalah dampingi. Kemudian kita support dia. Nanti jangan-jangan lama-lama pas usia SMA dia masuk lagi pesantren. Tiba-tiba tidak lama dia dapat feel-nya dan dia bisa dalam track yang cukup kencang dia berlari dan dapat ilmu-ilmu dan apa yang kita tujukan. Makanya jangan terlalu banyak ini. Makanya saya bilang sekali lagi bahwasanya saya lihat pendidikan anak itu normatif saya berjalan, yang penting anak itu selalu dalam keadaan baik. Masih ada trouble tantrum sedikit di sana sini, itu saya pikir itu adalah hal-hal yang bunga-bunga ya di dalam kehidupan, itu biasa. Karena kalau anak lurus nggak ngomong-ngomong juga, nggak pernah ketawa, nggak pernah macam-macam juga nggak asik juga. Barangkali itu ya, Ibu, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Baik, alhamdulillah di sini kita lihat banyak sekali yang menginginkan saat ke depan tetap ada pertemuan seperti ini, walaupun mungkin kita belum bisa offline. Tapi sebagai informasi saja ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita setiap pekannya ada ya podcast seperti ini yang insya Allah pekan depan itu tentang psikologi anak ya, yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Safril Syah. Ya, beliau juga merupakan ketua bidang pendidikan dan SDM ya daerah kita, daerah Darul Quran Aceh, dan ketua psikologi Muslim Aceh. Intinya juga di pekan depan kita mengundang Bapak Ibu sekalian supaya bisa ikut di kelas podcast ini, bagaimana nanti kita bisa menjaga psikologi anak untuk terus istiqomah ya dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan Al-Quran ini. Baik, kita masih ada waktu. Kami masih menunggu Bapak Ibu yang kiranya masih ada pertanyaan, ya, yang ingin berdiskusi, disilahkan. Dan tentunya terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu yang tadi sampai 160-an saat yang bergabung di via Zoom ini. Insya Allah juga nanti bisa diakses kembali ya di YouTube-nya Yayasan Wakaf Harun Ali, nama akunnya. Mungkin minta kesediaan Bapak Ibu sekalian bisa di-subscribe supaya nanti ada kajian-kajian terbaru atau yang terlewatkan bisa Bapak Ibu ikuti kembali di channel YouTube Yayasan Wakaf Harun Ali. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Kolom chat nggak ada. Kolom chat banyak yang mengharapkan nanti ke depan ada lagi kajian. Oh. Mungkin Bapak Ibu tidak ingin bertanya langsung, boleh diketik di kolom chat. Insya Allah nanti kami akan bacakan dan sampaikan ke pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya
Izin mohon bertanya Ustadz ataupun curhat ya Ustadz ya. Nah, masalahnya anak saya kalau udah masuk asrama itu kan memang permintaan sendiri, tapi di saat hari-hari jadinya dia jadi sering nelpon habis itu curhat. Nah, itu gimana cara kita mengatasinya Ustadz? Mohon ini arahannya Ustadz. Curhat apa itu Bu maksudnya? Maksudnya ngeluh apalah sekalian, sering telepon ngeluh ini sakit apalah gitulah Ustaz. Namanya anak-anak Teringat juga rumah ya. Ustaz. Nah, mau dia mau masuk asrama, tapi pada saat asrama tuh kayak mana rasanya mungkin kayak mana dia ya Ustaz ya? Apa Teringat uminya Bu ya. Dia uminya Ustaz. Iya. Nah, demikian itu Baik, terima arahannya kasih. Ustaz. Baik Bu, terima kasih. Fadhal Ustaz. Ya Bapak Ibu, sebenarnya nanti yang lebih tepatnya ini menjawab yang siapa yang akan ini Ustaz Safril ya, tentang psikologi anak ya Bu ya. Nanti kayaknya beliau lebih paham dan lebih pasti dalam menjawab hal seperti ini, karena saya dalam ranah psikologi bukan ilmu saya di situ, tapi saya cuma ada meraba-raba nanti takutnya jawaban saya. Walaupun saya akan mencoba membantu saja. Ini versi saya, Bu ya. Jadi versi saya bukan versi ilmu memang. Karena saya selalu menyampaikan kalau saya memang tidak paham-paham kali di situ, saya tidak akan masuk ya karena memang bukan tempat kami untuk menyampaikan itu. Tapi pengalaman Ibu, nanti kalau anak mengeluh itu ada beberapa hal memang. Salah satunya barangkali satu mungkin perhatian orang tua. Itu mungkin perhatian bisa-bisa jadi anak-anak, termasuk kita guru ya, ketika mengajar itu kalau anak banyak kali caper, itu dia cari perhatian, dan itu kita berikan perhatian itu. Kadang-kadang ada emang 1-2 anak yang dia itu selalu harus diperhatikan. Jadi itu salah satu, jadi perhatian yang lebih lagi, misalnya kira-kira apa? Ada hal-hal yang dia butuhkan, mungkin itu harus kita berikan, terutama yang yang positif terutama ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah selesai, itu perlu nanti membuat kita memahami dia, memahamkan dia supaya bahwa anak-anak yang lain juga keadaannya tidak seburuk dia. Itu kan biasanya orang mengeluh itu Bu, itu kondisinya dia merasa tidak lebih baik dari orang. Nah, itu biasanya dia selalu akan mengeluh. Apakah dia terzolimi, dia terkucilkan, dia kurang uang, dia kurang makan, makannya nggak enak. Itu biasa selalu karena frame cara berpikirnya itu saya tidak lebih enak dari orang. Ya, itu dia akan selalu pasti mengeluh kalau dia ada hal-hal begitu. Dan makanya lebih didalami lagi Ibu, nanti person ya, saya pikir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak bisa menjawab lebih detail, nanti kita akan komunikasi Ibu lebih detail lagi dengan jaringan bukan di Zoom saya pikir, karena itu sangat person, tergantung sekali anaknya bagaimana, nanti kita akan selesaikan pelan-pelan, bisa Ibu diskusi dengan asrama atau bisa nanti ke saya secara langsung. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian mungkin terakhir ya, karena waktu kita juga menuju di sesi akhir dan akan habis di pukul 11. Ada satu pertanyaan terakhir, insyaallah. Izin bertanya. Satu lagi aja. Oke, baik, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Abang Wafa kelas 1 SMP. Izin bertanya Ustadz, kita melihat anak-anak kadang kan sholatnya itu cepat-cepat gimana? Asal ya udah selesai sholat, yang penting selesai aja dia sholat. Sepertinya dia tidak menikmati apa itu arti sholat gitu. Maunya selesai sholat kerpang-kerpung gitu ya. Ada nggak trik dari Ustadz bagaimana kita menjelaskan ke anak makna dari sholat itu
mungkin kami juga butuh bantuan dari ustadz-ustadz semua untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak arti sholat yang sebenarnya, yang nggak boleh kerpam-kerpum gitu loh. Nggak boleh asal udah selesai sholat seakan dia udah selesai kewajibannya. Seperti itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, silakan langsung. Ya, makasih Bu. Ini saran dan perhatian yang luar biasa. Ini Bu sama juga, walaupun kita tidak menyerah ya, kita selalu menyampaikan pendidikan dasar dalam sholat, termasuk kelas 1 ini kita ada praktek sholat dan praktek wudhu. Kemudian belajar bahasa dan Al-Quran. Jadi yang belajar di kelas itu cuma ada fikih dan tauhid ya. Jadi memang itu sudah kita ajarkan. Tapi lagi-lagi memang Ibu dalam prakteknya itu tidak mudah memang. Melihat kondisi anak-anak sekarang secara umum ya, dimanapun itu pesantren modern, itu memang rata-ratanya sudah lagi mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi memang ini tugas kita adalah untuk merubah ke arah yang lebih baik. Tapi saya mau menyampaikan bahwa kalaupun tidak berhasil dalam waktu dekat, ini bukan sebuah kegagalan. Tapi ini proses. Tapi saya mau menyampaikan kita atas nama Daya di DKA selalu akan mensupport untuk itu. Hal-hal begitu baik sekali Ibu menyampaikan. Kalau ada Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang begitu boleh. Karena memang itu kita sudah berikan perhatian. Tapi nanti kalau sudah begini, itu kita akan perhatian lagi memang. Bahkan dalam pengajian itu saya sering menyampaikan gini Bu. Salah satu karakter orang yang akan hafal Quran itu karakternya teliti. Itu kadang-kadang kalau jadi Ibu kalau saya lagi ngisi pengajian itu dipastikan anak-anak nggak ada yang ngobrol. Nggak ada yang ngobrol dan nggak ada yang tidur, dipastikan itu. Nah, jadi kalau mereka tidur atau ngobrol saya akan berhenti dan saya akan menyudahi. Ya, mungkin bapak-bapak yang pernah mendengar saya memberikan khutbah juga di masjid-masjid juga mirip mungkin. Jadi orang saya bikin kaget-kaget. Saya tidak mau kalau ada audiens saya itu tiba-tiba dia ngantuk. Saya tidak mau, saya akan berhenti. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mengajarkan anak-anak yang mau saya sampaikan. Anak-anak itu kalau lagi saya mengajar itu harus lihat mata saya 2. Itu harus lihat. Mata saya itu harus dilihat sama dia. Jadi nggak ada yang duduk di belakang tembok, itu masjid besar tembok kita, itu nggak ada. Jadi softnya itu kita hancurin, kita leburin supaya dia bisa melihat. Saya ajarkan itu. Jadi walaupun anaknya dalam teorinya, oh anak saya Pak Ustadz bukan anak visual, enggak. Pokoknya saya rangsang, visualnya harus hidup. Kita rangsang dia. Supaya, itu kata Rasul. Rasul juga dalam mengajar saat mal itu, para sahabat disuruh lihat nih, matanya itu, bola mata lihat. Itu sunnah. Nah, jadi kita dalam multiplier seperti itu. Nah, jadi saya sampaikan ciri-ciri orang yang bisa hafal Quran dan akan bagus itu adalah bisa fokus lama-lama, tahan lama fokusnya. Dalam teori Pak Akmal katanya bisa fokus dalam teori nih psikologi katanya. Itu 15 menit. 15 menit paling kencang. Paling kencang, bahkan ada yang mengatakan 7 menit. Ya. Tapi kita harus latihan. Seperti tentara-tentara lah, orang militer latihan yang tidak normal seperti latihan pada sipil. Itu untuk apa? Untuk kita lebih tahan anak-anak kita di dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Jadi oleh karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti anak kita memang kalau ada yang masih ada enggak hafal. Oh gitu. Jangan lama Ibu ya, itu aurat ya, dijaga ya, salah Om ya. Jangan ya. Sekali. Jangan ya sayangnya. Dijaga ya lulunya ya. Jaga lulu. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit gangguan tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi itu anak-anak memang kita biasakan untuk teliti, termasuk di dalam bacaan-bacaan sholat. Dan itu saya sudah ajarkan langsung, tapi karena begini saya akan dalam pertemuan pekan selanjutnya, saya akan bikin atensi khusus Bapak Ibu. Saya sangat paham betapa sedihnya ketika anak kita dan kita ada orang-orang dekat kita yang sholatnya cematok-cematok, pula-pula pingkui, itu saya pikir
sedih kita ya melihat keadaan seperti itu. Dan saya berjanji akan mencoba menyampaikan insya Allah dalam pengajian selanjutnya kepada anak-anak untuk fokus. Bahkan mungkin kita akan praktek langsung ya supaya lebih detail apa yang dia baca. Bahkan Ibu, kita selanjutnya bukan hanya itu. Saya sampaikan yang tidak berzikir juga setelah sholat salam-salam, yang tidak berzikir, yang bengong-bengong itu calon-calon anaknya susah saya bilang. Jadi harus fokus zikir dan kita ajarkan anak-anak untuk fokus untuk mereka bisa berzikir dan mengingat Allah. Karena kalau setelah sholat saja tidak berzikir, bagaimana dalam waktu-waktu yang lain? Dan itu kita biasakan, habit, kebiasaan buat anak-anak. Karena mansya ba'ala syai'in mata alaihi. Kata itu bagaimana seseorang yang masa mudanya hidup dengan sebuah kebaikan, maka dia akan mati dalam kebaikan. Dan juga akan tua nanti dalam kebaikan. Tapi kalau masa mudanya dalam kejelekan, itu biasanya nanti berpengaruh pada dewasanya. Dan juga mati dalam keadaan yang kurang baik. Begitu nanti Ibu, terima kasih banyak atas atensi dan kerjasama. Mudah-mudahan anak kita nanti terus bisa lebih baik dan lebih khusyuk di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir dan memberikan atensinya dalam kondisi pendidikan ya, terutama untuk anak-anak kita di daerah kita Darul Quran Aceh. Satu lagi boleh saat ini tentang kurikulum kayaknya ini terakhir. Mungkin Boleh, sayang juga karena udah diketik, karena ada satu pertanyaan lagi mungkin udah terjawab tadi. Mohon maaf yang sudah ngetik pertanyaan tapi sudah terjawab, nggak kami bacakan lagi. Dari Ibu Evi Syah Putri. Ustadz, seperti apakah perubahan kurikulum yang Ustadz sampaikan? Mohon maaf karena tadi kurang mengikuti. Maaf, anaknya kelas berapa ya? Mohon maaf Ibu Evi. Anaknya kelas berapa, Bu? Mungkin jawab secara umum aja, Ustadz. Oh iya, Karena baik. nggak terjawab lagi. Baik, Bu, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi kita baru merubah itu baru yang sekarang kelas 1. Jadi yang sekarang kelas 1 SMP dan SMA itu sudah berubah total. Jadi berubahnya adalah kalau dahulu kita belajarnya normal. Kelas 2 SMA, Ustadz, udah jawab. Oh, kelas 2 itu masih ikut reguler, Bu, ya, mohon maaf ya. Jadi tapi kita coba memasukkan. Kalau yang selanjutnya itu anak-anak begitu masuk dia tidak sekolah memang. Jadi dia tidak sekolah. Nanti kita akan berkomunikasi masalah penilaian dan lain sebagainya. Maksudnya pelajaran kelas 1 kita dorong di kelas 2. Jadi nanti di kelas 1 itu dia akan kita instalasi akidah dengan fikihnya. Kemudian bahasa Inggris di semester 1. Kemudian bahasa Arab di semester 2 plus Al-Qur'an semua. Jadi jam sekarang ini jam berapa ini? Jam 10.52 ya. Ini hari Sabtu, Bu. Jadi anak kelas 1 dan kelas 4 sekarang ini baru mulai masuk bahasa nih. Ini bahasa Arab ntar lagi. Tadi dari pagi dari jam 8 sampai menjelang istirahat tadi itu mereka 10.20, Bu, itu semua menghafal. Jadi kalau anak Bapak Ibu yang kelas 1 dan kelas 4 boleh dimutabaahi, dimonitoring, dimotivasi karena mereka kita hantam banyak jam waktu untuk menghafal. Makanya saya pernah nyampaikan, Bu, Bapak Ibu, kepada orang tua yang kira-kira anaknya tidak suka menghafal jangan masukkan DKA. Karena tahun pertama tahun-tahun sangat menjemukan. Karena kenapa? Jam menghafalnya banyak. Itu sama dengan Ustaz Akmal, kita dimasukkan orang tua di sekolah yang banyak kali jam matematik. Kita nggak suka matematik, saya. Misalnya nggak suka matematika, Bu. Kita belajar sehari 12 jam. Habis subuh belajar matematik, paginya belajar matematik. Aduh, stres orang itu. Jadi itu dijamin sangat berbahaya. Tapi nanti kita bisa, dengan hal yang lain bisa kita rangsang dia untuk bagaimana dia bisa menerima dan lebih welcome terhadap hal-hal yang baik termasuk dalam hal menghafal Al-Quran insya Allah. Nah, jadi perubahan tadi itu aja, Bu. Tapi secara umum aman-aman saja. Cuma hanya timing waktu yang kita formulasi fokus pada tahun-tahun tertentu. Karena menurut pengamatan kita kayaknya dengan keadaan sekarang kayak harus fokus. Ya. Jadi tahun ini fokusnya ini, tahun depan fokusnya ini, tahun depan lagi fokusnya itu. Sehingga nanti ada hal-hal yang didapat di akhir tahun insya Allah. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah sampai ke akhir
waktu kita dalam pertemuan perdana podcast YWHA pada tanggal 12 Maret ya, Sabtu 12 Maret 2022 pada hari yang mulia ini. Baik, sekali lagi jazakumullah khair Ustaz ya sudah berbagi kepada kita. Insyaallah juga kita akan terus merutinkan pertemuan ini di minggu-minggu selanjutnya. Dan kami berharap juga Bapak Ibu untuk terus bisa mengikuti ya, karena ini merupakan seperti disampaikan di awal tadi media kita untuk berkomunikasi secara langsung baik secara online dan mungkin nanti kalau kondisi memungkinkan juga akan kita buat kelas-kelas offline insyaallah saya. Betul. Baik, demikian sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil atau menyediakan waktu, bukan waktu yang tersisa tadi seperti Ustaz sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf atas kekurangan dan mungkin banyak salah kata kepada kita semua. Sekali lagi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.